Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku akan share ya capaian pembelajaran yang terbaru nih, yang 2024. Di sini ada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek ya, tentang capaian pembelajaran. Nah, ini selain anak usia dini, juga pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Ini baru banget ya, karena ditandatanganinya itu ini bulan Juni ya, 11 Juni 2024. Oke, kita langsung saja ke sini, kita lihat sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita cari yang matematika SMP ya. Klik saja di sini matematika. Ya. Ini ada capaian pembelajarannya nih di halaman 132. Tapi kita mau lihat yang page untuk SMP, berarti fase D ya. Kita lihat fase D di halaman 146 kalau nggak salah ya. Fase D. Nah, ini fase D ini untuk kelas 7, kelas 8 dan 9 ya, SMP. MTs juga bisa atau program paket B. Nah, fase D ya. Kita lihat di sini elemen-elemennya, ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Itu ya. Ya. Ini banyak elemennya, dan masing-masing elemen kita bahas dulu yang elemen bilangan ya. Oke, capaian pembelajarannya, peserta didik dapat membaca, menulis dan membandingkan bilangan bulat. Ada bilangan rasional juga dan irasional ya, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Banyak sekali nih bilangannya. Kan bilangan bulat kan ada yang negatif, positif ya. Kita juga bermain bilangan rasional, irasional, desimal. Ini banyak sekali ya bilangannya. Kemudian mereka dapat menerapkan operasi aritmetika pada bilangan real ya. Ini banyak sekali macam-macam bilangannya, bisa kita pelajari nanti ya, macam-macam bilangannya. Kemudian ini dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah ya. Ini problem solving ya, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Kemudian peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio. Ini dalam bab perbandingan ya, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Lagi-lagi problem solving ya. Kemudian di elemen aljabar, ini salah satu materi yang mungkin agak menakutkan ya, karena kita bermain variabel di sini. Peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan mengeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan nih. Dan mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar ya. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif. Ini salah satu sifat dasar ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Kalau komutatif kan pertukaran ya, asosiatif pengelompokan, dan distribusi penyebaran. Kita bisa bahas nanti ya untuk lebih detailnya. Ini ada untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, ada domain, kodomain, rank, serta menyajikannya dalam bentuk diagram panah ya. Jadi banyak sekali penyajiannya, bisa diagram panah, tabel, himpunan, pasang berurutan, dan grafik.
Nanti kita membedakannya apa itu relasi dan juga fungsi. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi non-linear ya dari fungsi linear secara grafik. Nanti kita menggunakan gambar ya, gambar grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, di sini nggak sampai 3 variabel ya, hanya sampai 2 variabel aja. Jadi pertama kita belajar dulu linear satu variabel. Jadi variabelnya agak banyak ya, cuma satu aja. Nah, nanti 2 variabel. Oke, di pengukuran peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah terkait. Lagi-lagi problem solving. Mereka dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang ya. Prisma, tabung, bola, limas dan kerucut. Nah, di sini gak ada kubus dan juga balok ya, karena itu termasuk ke dalam prisma. Nah, kemudian apa ini? Ya, dan menyelesaikan masalah yang terkait ya, problem solving lagi-lagi. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan atau volume. Nah, di bidang geometri ini elemen geometri, capaian pembelajarannya peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang ya. Ada prisma, tabung, limas, dan kerucut. Dan membuat bangun ruang dari jaring-jaringnya. Peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh 2 garis yang berpotongan. Kan ada yang sehadap gitu ya, ada yang berseberangan gitu. Nanti kita bahas ya. Kemudian apa ini? Untuk menyelesaikan masalah ya, problem solving lagi-lagi. Termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga. Segitiga kan 180 derajat ya. Kita bisa menentukan besar sudut kalau misalkan 2 sudut diketahui. Nih, menentukan besar sudut yang belum diketahui. Nah, mereka dapat menjelaskan sifat-sifat kekongruenan ya. Ada kongruen, ada kesebangunan nih ya. Kalau kongruen kan itu sama persis ya. Kalau kesebangunan itu ada rasio yang sama ya. Nah, pada segitiga dan segi 4. Ini segi 4 bukan hanya persegi aja ya. Ini termasuk persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, itu termasuk segi 4 ya. Dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini lagi-lagi problem solving. Mereka dapat menunjukkan kebenaran teorem Pythagoras ini. Pythagoras ini salah satu yang paling terkenal juga ya, Pythagoras. Dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, problem solving termasuk jarak antara 2 titik pada bidang koordinat kartesius. Peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal ya. Ada refleksi, ini kan pencerminan ya. Translasi, perpindahan. Ada rotasi, perputaran, dan dilatasi. Ini skala ya. Titik garis dan bangun ruang pada bidang koordinat kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Kemudian di elemen analisis data dan peluang. Ini capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Untuk menjawab pertanyaan, mereka dapat menggunakan diagram batang, menggunakan apalagi diagram lingkaran ya. Biasanya ada berapa persen nih datanya. Nah, itu di diagram lingkaran ada ya. Untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Di sini aku nggak menemukan diagram garis ya.
Nggak ada ya di sini ya, cuma diagram batan dan diagram lingkaran. Tapi nanti kita coba lihat ya pembahasannya. Mereka dapat mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan diri dan lingkungan mereka. Oke, ada sampel, ada populasi. Mereka dapat menentukan dan menafsirkan rata-rata ya, median, nilai tengah nih, modus yang sering muncul dan jangkauan dari data tersebut untuk menyelesaikan masalah, problem solving, termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, membuat keputusan. Mereka dapat menyelidiki kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut akibat perubahan data. Peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada satu percobaan sederhana. Semua hasil percobaan dapat muncul secara merata. Oke, itu capaian pembelajaran pada fase D ya. Untuk fase selain D itu bisa dicari aja ya di search. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Dan terima kasih.